Kembali di Kompas Siang, Saudara. Puncak gelombang COVID-19 sudah di depan mata. 2 pasien positif Omikron meninggal dunia dan kini penambahan kasus baru sudah berada di kisaran 3 ribuan. Angka kematian juga kini menembus 2 digit setelah hampir sebulan selalu di bawah 10. Sesiap apa Indonesia menghadapi hantaman gelombang Omikron? Indonesia telah mencatat 2 kematian pertama akibat COVID-19 varian Omikron. Kemenkes menyebut salah satu pasien Omikron yang meninggal dunia dan diduga tertular dari transmisi lokal adalah warga lanjut usia yang belum divaksinasi. Sementara satu pasien lainnya adalah pelaku perjalanan luar negeri yang sudah divaksinasi lengkap tetapi memiliki penyakit penyerta, yakni hipertensi dan ginjal. Jadi resiko untuk tingkat keparahan dan kematian itu tetap ada. Infeksi COVID-19 itu resiko kematian dan resiko keparahan itu sangat tinggi pada 2 kelompok ini, orang yang punya komorbid dan orang yang lansia ya. Kementerian Kesehatan mencatat per 23 Januari sudah 1.369 kasus Omikron yang terdeteksi di tanah air sejak kasus pertama diumumkan 15 Desember lalu. Penambahan kasus Omikron berkisar di antara 100 hingga 300 kasus per hari dengan jumlah transmisi lokal yang kian meningkat. Kementerian Kesehatan juga mencatat per 20 Januari 2022 di Ibu Kota Jakarta sudah ada 5 wilayah yang kini menjadi zona merah Omikron, yakni Cilandak, Kebonjeruk, Kalideres, Kebayoran Baru, dan Senen. Kriterianya zona merah berarti lebih dari 8 kasus Omikron ditemukan di wilayah tersebut. Selain itu, 29 wilayah saat ini juga sudah masuk zona kuning, di antaranya Cipayung, Setiabudi, Kembangan, Cilincing, dan Tambora. Apalagi kita tahu Omikron semakin meningkat, jumlahnya sudah mencapai 1.177 kasus di Jakarta. Dan kasus impornya 827, kasus transmisi lokalnya 350. Ini ada peningkatan transmisi lokal, jadi harus hati-hati. Tidak semua datang dari luar negeri. Jadi sekali lagi mohon semuanya laksanakan protokol kesehatan secara disiplin, ketat, dan bertanggung jawab. Warga Jabodetabek pun diminta untuk membatasi mobilitas karena wilayah aglomerasi ini menjadi epicentrum penyebaran Omikron. Ini adalah menekan mobilitas masyarakat dan mengurangi semaksimal mungkin tingkat interaksi antar manusia di DKI Jakarta. Karena kita tahu sekarang Jakarta ataupun Jabodetabek kalau kita bisa katakan sebagai satu wilayah aglomerasi adalah epicenter dari outbreak COVID-19 ini terutama varian Omikron. Per 23 Januari 2022, kasus COVID-19 Indonesia bertambah 2.925 kasus. Angka ini turun tipis dari kasus baru kemarin yang mencapai 3.200 kasus. Namun angka kematian harian juga kembali menembus 2 digit, mencapai 14 orang setelah hampir sebulan lalu selalu di bawah 10. Saat ini Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran saja sudah hampir terisi setengahnya. Tanpa tes yang semakin digencarkan, diduga angka temuan kasus Omikron yang saat ini tercatat hanya sebagian kecil dari yang sudah bersirkulasi di masyarakat. Jadi lokal transmisi itu hampir bisa dipastikan angka yang ada ini seperti fenomena gunung es, jadi hanya puncak yang kecil saja. Jadi di bawah permukaan yang tidak kelihatan itu bisa jauh lebih besar. Maka itu pemerintah wajib melakukan active case finding namanya. Tujuan kita saat ini kembali lagi Mbak Sofi adalah melandaikan kurva. Jangan sampai kurva kita itu melebihi kapasitas 260.000 kasus aktif. Lebih dari 260.000 kasus aktif itu paskes kita udah lelah. Itu yang terjadi di saat lalu yang harus kita antisipasi. Lantas, sesiap apa Indonesia menghadapi hantaman puncak gelombang Omikron yang sudah di depan mata? Untuk bed tersendiri sudah disiapkan 82.000. Lalu untuk jumlah rumah sakit, setidaknya 1.011 rumah sakit sudah disiapkan. Dan bila memang dibutuhkan, ada sekitar 3.000 rumah sakit yang akan siap untuk menerima pasien COVID. Itu pemerintah juga sudah menyiapkan untuk oseltamivir 13 juta, untuk multivitamin 152 juta, lalu juga khusus untuk molnupiravir juga sudah ditingkatkan menjadi 400.000 tablet. Jadi pemerintah yakin apabila memang gelombang Omikron ini masuk ke Indonesia dan kita harus menghadapi itu, maka pemerintah akan siap.
Persatuan Rumah Sakit Indonesia Persi memperingatkan kepada seluruh masyarakat dan sejawat tenaga kesehatan untuk tidak meremehkan bahaya Omikron, meski gejalanya disebut ringan. Tetap semuanya adalah bahaya apabila kita tidak menangani dengan betul. Oke. Nah, ini yang menjadi masalah, bahwa kita selalu mengatakan ini ringan. Tidak, buat saya ini semua adalah sama. Kalau kita tidak bisa laksanakan dengan benar dan masyarakatnya juga tidak bisa komunikasi dengan benar, semuanya akan menjadi lebih bahaya. Warga lanjut usia, terutama yang memiliki penyakit penyerta dan anak-anak yang belum mendapat vaksinasi COVID-19, menjadi kelompok rawan risiko kematian. Mencegah infeksi selalu lebih baik daripada mengobati. Ingat, ada risiko jangka panjang yang bisa terjadi, seperti gejala long COVID dan komplikasi pada organ tubuh hingga potensi diabetes pada anak. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, sudah ada jurnalis Kompas TV, Aulia Faradina, yang sudah siap dengan laporannya. Aulia, berapa persen ataupun jumlah pasien yang kini dirawat di Wisma Atlet? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Untuk saat ini memang jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet masih menunjukkan angka peningkatan ya dalam beberapa pekan terakhir. Untuk hari ini saja ada penambahan sebanyak 95 orang pasien dibandingkan hari kemarin, sehingga hari ini total pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet berjumlah 2.957 orang. Nah, dengan demikian berarti total persentase hunian Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet saat ini sudah mencapai 36%, sehingga tinggal tersisa sekitar 5.200 tempat tidur dari sekitar 8.100 kapasitas tempat tidur yang disediakan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kemudian pihak pengelola Wisma Atlet juga sempat menyebutkan bahwa tren peningkatan jumlah pasien yang saat ini masuk ke Wisma Atlet disebabkan salah satunya adalah karena adanya tren peningkatan jumlah pelaku perjalanan luar negeri maupun juga pelaku perjalanan domestik. Nah, jadi mereka ini yang baru pulang dari luar negeri maupun juga habis bermobilisasi ataupun bepergian dari luar kota kemudian kembali ke kota asal, yaitu Jakarta salah satunya. Kemudian mereka terpapar COVID-19, kemudian harus dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Nah, kemudian juga biasanya pasien-pasien yang baru masuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini akan diperiksa sampel PCR-nya untuk diketahui apakah mereka ini positif COVID-19, ada yang varian Omikron. Ini diperiksa di Litbangkes biasanya. Nah, kemudian Juno, dari total 2.957 pasien COVID-19 yang ada di Wisma Atlet, 22 orang diantaranya merupakan pasien positif COVID-19 varian Omikron. Tetapi ini jumlahnya memang turun dibandingkan kemarin. Kalau kemarin ini total yang dirawat masih ada 28 orang, tetapi untuk hari ini adalah 22 orang. Nah, kemarin-kemarin biasanya sebagian besar pasien positif COVID-19 Omikron khususnya yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini merupakan sebagian besar pelaku perjalanan luar negeri. Lebih banyak pelaku perjalanan luar negeri dibandingkan pelaku perjalanan domestik. Tetapi tadi saat saya konfirmasi kepada pihak pengelola Wisma Atlet, sekarang trennya seimbang, 50-50 antara pelaku perjalanan luar negeri maupun pelaku perjalanan domestik. Nah, ini yang harus menjadi catatan bahwa transmisi lokal ini juga terus ada penyebarannya, terlebih bagi mereka masyarakat yang bepergian keluar kota. Belum tentu aman kalau di keluar kota, tapi bisa saja mereka sehabis pulang dari luar kota kemudian kembali ke Jakarta ini terpapar COVID-19 varian Omikron. Nah, untuk treatmentnya bagi pasien positif COVID-19 varian Omikron di Wisma Atlet, mereka ini ditempatkan di tower yang berbeda, yaitu di tower 5, lantai 10 ke atas. Tujuannya supaya tidak ada penularan virus kepada pasien-pasien COVID-19 non-Omikron yang berada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kemudian menurut pihak rumah sakit, mereka yang pasien Omikron ini merasakan sejumlah gejala seperti flu, batuk, demam, kemudian juga ada yang merasakan anosmia, kehilangan indera perasa dan juga indera penciuman. Lalu mereka juga merasakan pegal-pegal, tetapi ditegaskan oleh pihak rumah sakit gejala-gejala yang mereka rasakan itu masih dalam kategori gejala ringan. Oleh karena itu, pihak rumah sakit dalam pengobatan ini memberikan obat seperti pereda nyeri, kemudian juga pereda demam dan juga sejumlah vitamin untuk kembali meningkatkan imunitas mereka.
Nah, kemudian mereka ini dirawat di tower yang berbeda dengan pasien-pasien yang lainnya. Lalu untuk pasien Omikron ini, mereka rata-rata juga menjalani masa isolasi selama sekitar 10-12 hari tergantung bagaimana gejala yang mereka rasakan. Dan untuk sejauh ini juga ada 2 tower yang difungsikan untuk merawat pasien positif COVID-19 non-Omikron maupun juga varian Omikron. Juno. Ya, Aulia, pemerintah memprediksi bahwa kasus varian Omikron ini akan melonjak dalam waktu 2 hingga 3 pekan ke depan. Lalu apa saja antisipasi yang telah disiapkan oleh Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet? Ya, benar sekali Juno. Menteri Kesehatan ini sudah memperingatkan bahwa penyebaran COVID-19 varian Omikron ini bisa melonjak dalam 2-3 pekan ke depan, khususnya di wilayah aglomerasi Jabodetabek dan juga DKI Jakarta. Nah, untuk bersiap menghadapi itu, pihak rumah sakit sudah menyiapkan sejumlah antisipasi, mulai dari penyiagaan jumlah tenaga medis. Ini jumlahnya juga sudah cukup banyak yang disiapkan di Wisma Atlet, yaitu sekitar 1.781 tenaga medis, baik itu dari perawat maupun juga dokter umum dan juga dokter-dokter spesialis yang ada di sini. Kemudian selain itu juga mempersiapkan ruang-ruang perawatan, mulai dari ICU, HCU, kemudian Intermediate Care Unit atau IMCU, itu jumlahnya sudah lebih dari 80 ruangan dan saat ini sudah terpakai 24, jadi memang tersisa ini masih cukup banyak. Selain itu ada juga menyiapkan sejumlah peralatan-peralatan medis, terutama ini tabung oksigen yang memang sangat penting karena untuk menghadapi apabila ada pasien COVID-19 yang merasa kekurangan oksigen, ini bisa langsung ditangani. Untuk jumlah oksigen ini memadai, diklaim bisa cukup sampai 3-4 bulan ke depan. Yaitu untuk oksigen tabung 1 meter kubik itu mempunyai hampir 1000-an, kemudian yang tabung oksigen 6 meter kubik kurang lebih 1.500. Nah, tabung-tabung oksigen ini berasal dari baik dari pemerintah maupun juga bantuan donatur. Nah, dari pihak rumah sakit ini juga kembali mewanti-wanti kepada pemerintah bahwa Omikron ini menyebar cukup luas, kemudian juga cukup cepat, sehingga memang harus ada kontrol di bagian hulunya, baik itu membatasi pelaku perjalanan, baik itu luar negeri ataupun juga dalam negeri, apakah itu baik mengatur syarat-syarat perjalanan, kemudian juga yang kedua adalah apakah bisa dipertimbangkan adanya pengetatan ke aturan PPKM lagi itu yang catatan-catatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit supaya pihak rumah sakit Wisma Atlet ini tidak kembali melonjak dan juga tidak meledak gitu kasus COVID-19 di sini. Juno. Baik, kewaspadaan di wilayah hulu dan masyarakat juga tetap waspada dan menerapkan prokes untuk setiap aktivitasnya. Dan terima kasih rekan Aulia Faradina dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.